Kisah di balik suksesnya keluarga Hartono. Keluarga Hartono saat ini dikenal sebagai salah satu keluarga konglomerat di Indonesia. Dengan berbagai kerajaan bisnis dan asetnya yang begitu banyak tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Siapa yang tidak pernah mendengar suksesnya keluarga Hartono? Bukankah setiap orang mengenalnya? Sayangnya kisah kesuksesan keluarga Hartono lebih populer dibanding kisah di balik suksesnya keluarga Hartono. Ya, orang-orang cenderung hanya fokus dengan apa yang sudah terlihat, tanpa ingin tahu bagaimana cara kesuksesan ini dicapai. Butuh perjuangan, kerja keras yang tiada akhir, dan semangat untuk terus bangkit dari keterpurukan. Memang benar tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Setelah dengan susah payah menjalani kisah sedih di balik suksesnya keluarga Hartono, akhirnya mereka berhasil berada dalam puncak piramida kesuksesan mereka sendiri. Saat ini nilai kekayaan Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono yang sudah tercatat oleh Forbes terakhir pada tahun 2020 kemarin adalah 38,8 miliar AS dolar. Atau setara dengan 566,005 triliun rupiah. Nilai kekayaan mereka meningkat cukup besar jika dibandingkan kekayaannya pada dengan 2019 yang berada pada angka 37,4 miliar AS dolar. Kisah kesuksesan besar yang berhasil diukirkan oleh dua bersaudara Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono diawali oleh langkah besar ayah mereka pada tahun 1951 yang membeli perusahaan rokok NV Murup yang kala itu hampir bangkrut. Perusahaan ini akhirnya dialih-namakan menjadi Djarum Gramofon sebelum akhirnya namanya dipangkas menjadi Djarum, yang saat ini kita kenal. Oleh Owi Guan, perusahaan sekarat itu berusaha keras untuk dibangkitkan kembali. Usaha ini mulai berhasil, hingga pada 1962 Djarum sudah cukup sukses menambah kapasitas produksinya hingga mencapai 329 juta batang per tahun. Baru beberapa tahun berjaya, pada 1963 perusahaan ini terbakar. Satu-satunya pabrik yang tersisa saat itu berada di kawasan Kliwon, Kudus, Jawa Tengah. Belum habis satu musibah, keluarga Hartono kembali ditimpa kabar sedih karena Owi Guan kemudian meninggal tak lama setelah pabriknya terbakar. Tidak mudah memang menghadapi kabar duka yang berturut-turut menimpa. Dengan semangat kerja kerada dan usaha membangkitkan bisnis yang dirintis orang tuanya. Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono bangkit berusaha keras menghidupkan usaha yang sebelumnya berhasil dibesarkan ayah mereka. Dua bersaudara ini akhirnya berhasil. Dari 1965 sampai dengan 1968 perusahaan berhasil memproduksi rokok hingga 3 miliar batang. Kesuksesan besar ini lantas membuat mereka melebarkan sayap hingga ke Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Jepang pada tahun 1973. Hingga saat ini, Djarum masih menjadi perusahaan rokok besar di Indonesia yang berhasil memproduksi 20% rokok dari total produksi nasional. Tidak hanya sukses dalam perusahaan rokok. Keluarga Hartono juga berhasil dengan perusahaan elektronik Polytron, perusahaan perbankan dan keuangan BCA, hingga terjun ke bisnis properti dan perhotelan.